Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman YouTube sekalian yang saya cintai dan saya banggakan? Jumpa lagi dengan saya Ismail Yunus H di channel ini. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, ya, yaitu tentang grammar. Kali ini saya akan membahas tentang grammar part 2. Teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, di part 1 sudah saya menjelaskan terkait persoalan dasar-dasar dalam grammar. Mudah-mudahan teman-teman YouTube menonton dan menyaksikan, dan insya Allah itu akan bermanfaat buat teman-teman, khususnya di pengetahuan gramatikal dalam bahasa Inggris. Baik teman-teman sekalian, saya melanjutkan materi yang beberapa hari yang lalu, yaitu grammar 1. Pembahasan kita masih terkait persoalan komponen bahasa, ya kan? Kemarin kita sudah membahas tentang komponen bahasa, itu ada dua bagian. Yang pertama apa itu letter, yang kedua apa itu morfem. Ya, morfem saya sudah jelaskan terbagi menjadi dua, ada free morfem dan ada bound morfem. Free morfem adalah kata dasar, bound morfem adalah imbuhan. Mudah-mudahan teman-teman masih mengingatnya. Sempat saya kasih contoh, itu ada morfem yang menggunakan bound morfem yang free, khususnya untuk bound morfem yang mana berposisi sebagai prefix dan berposisi sebagai suffix. Nah, contoh yang ketiga, ya, baik teman-teman sekalian, saya kasih contoh yang ketiga untuk morfem yang mana di situ berposisi ada free morfem, ya, ada free morfem, ada bound morfem yang prefix dan ada bound morfem yang suffix. Nah, saya lanjut contohnya yang masih seputar tentang morfem. Ada kata yang namanya unforgettable. Yes. Nah, jadi kata unforgettable ini adalah kata yang mengandung dua, baik prefix dan suffix. Nah, untuk menganalisis dari kata tersebut, teman-teman nanti ketika belajar bahasa Inggris akan menemukan kata seperti ini. Ya, ada kata unforgettable. Untuk menganalisisnya, kita lihat dulu mana free morfemnya. Ya, free morfem atau biasa disebut mana kata dasar. Nah, kalau kita lihat kata dasarnya adalah pasti adalah forget. Ya, ini adalah FM-nya. Kata dasarnya sudah kita bisa lihat bahwa ketika kita lihat di sini ada table dan un. Nah, ini bisa kita perkirakan dan sudah kita bisa taksirkan bahwa un itu sebagai bound morphem yang berposisi sebagai prefix dan table adalah berposisi sebagai bound morphem yang berposisi sebagai suffix. Nah, inilah kata yang mengandung dua. Kalau kemarin speaking itu mengandung suffix dan kata impossible itu mewakili kata bound morphem yang prefix. Nah, hari ini unforgettable itu mengandung dua bound morphem, yaitu ada prefix dan suffix. Oke, mungkin bisa dimengerti. Nanti kalau ada pertanyaan terkait persoalan ini silakan komentar di kolom komentar tersebut. Baik, kita lanjut pada poin ketiga. Poin pertama adalah letter, poin kedua adalah morphem, dan poin ketiganya adalah word. Iya, word. Nah, word atau biasa dikatakan dalam bahasa Indonesia adalah kata. Nah, poin ketiga kita membahas tentang kata. Apa sih definisi dari kata? Kata adalah satuan terkecil dari kalimat. Ya, satuan terkecil dari kalimat yang memiliki makna dan memiliki kelas kata. Nah, jadi di situ ada 2 poin. Berarti
Word ini adalah satuan terkecil dari kalimat yang memiliki makna, ya, memiliki makna dan kelas kata. Kelas kata. Oke, good. Ada 2 poin di sini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman sekalian, bahwa word itu memiliki makna. Jadi kata itu punya makna atau punya arti, dan dia mempunyai kelas kata. Jadi di dalam bahasa Inggris, inilah poinnya, inilah yang akan kita bahas. Jadi teman-teman YouTube, teman-teman adik-adikku sekalian yang ingin sekali belajar bahasa Inggris, teman-teman harus menguasai ini. Jadi teman-teman ketika menguasai kata, maka insya Allah teman-teman bisa speaking, bisa menulis, bisa writing, bisa reading, insya Allah. Ya, jadi penguatnya ada di sini, word. Ya, jadi kalau teman-teman tidak paham, ya ini akan jadi kesulitan buat teman-teman untuk mengetahui dalam bahasa Inggris. Jadi word atau kata memiliki makna dan kelas kata. Berarti dia punya makna dan kelas kata. Di dalam bahasa Inggris, dikenal dalam bahasa Inggris itu dikenal kata itu adalah the 8 part of the speech. 8 bagian dalam bahasa Inggris. Nah, apa saja bagian-bagian dari kata itu, 8 bagian dalam bahasa Inggris? Yaitu yang pertama ada noun, yang kedua ada pronoun, yang ketiga ada verb, yang keempat ada adverb, yang kelima ada adjective, yang keenam ada conjunction, yang ketujuh ada preposition, dan yang terakhir adalah interjection. Jadi ada 8. Ya, ada 8 poin dalam kelas kata dikenal dalam bahasa Inggris. Apa itu noun? Noun itu adalah kata benda. Kata benda. Jadi noun itu dikenal di dalam bahasa Inggris itu adalah kata benda. Yang mana kata benda ini ada benda yang bisa dihitung. Ada juga benda yang tidak bisa dihitung. Benda yang bisa dihitung itu seperti kursi, meja, dan seterusnya. Ya, benda yang tidak dapat dihitung itu adalah seperti bintang, terus pasir, gula, mentega, butter, and water, air. Nah, itu tidak bisa dihitung. Ya, benda yang tidak bisa dihitung. Jadi, kapan benda yang tidak bisa dihitung? Ini. Jadi ada kata benda yang tidak bisa dihitung, tapi ketika dimasukkan dalam sebuah wadah atau dalam wadah atau diukur dalam sebuah wadah, maka benda yang tidak bisa dihitung tersebut itu akan bisa dihitung. Contoh, 1 kilo gula, ya, 1 kilo mentega, ya, 1 trek pasir. Nah, itu bisa dihitung ketika dia memiliki wadah atau tempat dalam sebuah takaran. Ya, jadi benda yang tidak bisa dihitung bisa dihitung. Nah, itulah kata benda. Terus ada benda yang konkret, ada juga benda yang abstrak. Ya, benda yang abstrak. Benda yang konkret itu adalah seperti tadi yang bisa dilihat oleh mata. Ya, bisa dirasakan juga manfaatnya, ya. Kayak kipas angin itu ya, konkret. Terus ada benda yang abstrak, contoh seperti angin, ya. Angin itu tidak bisa kita lihat, itu benda, ya, tapi kita bisa merasakannya. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, itulah yang disebut dengan kata benda. Yang kedua ada dikenal dengan pronoun. Pronoun atau biasa disebut dengan kata ganti. Kata ganti. Ya. Jadi pronoun itu adalah kata ganti dari saya, ya, kamu, ya, terus mereka, kami, dia laki-laki, dia perempuan, dan itu untuk benda dan binatang. Nah, kata gantinya saya itu adalah I, kata gantinya kamu adalah you, kata gantinya kami adalah mereka, kata gantinya kita adalah, kata gantinya mereka adalah they, kata gantinya kami adalah we, dan kata ganti dia perempuan adalah she, dan kata ganti
dia laki-laki adalah he, dan kata ganti dia untuk benda dan binatang itu adalah it. Jadi itulah disebut dengan kata ganti, ya. Kata ganti dalam bahasa Inggris itu dikenal ada she dan he dan it. Itu adalah orang ketiga tunggal. Ya, itu yang teman-teman harus tahu. Oke, lanjut. Kalau you adalah orang kedua tunggal, juga bisa berposisi sebagai orang kedua jamak, ya. I orang pertama tunggal. They orang ketiga jamak. Dan we adalah orang pertama jamak. Sementara she, he, dan it itu adalah orang ketiga tunggal. Nah, itulah teman-teman sekalian persoalan tentang pronoun. Terus ada yang dikenal dengan pronoun, ada yang dikenal dengan verb. Verb atau biasa disebut dengan kata kerja. Iya. Nah, kata kerja sendiri itu berfungsi sebagai sebuah aktivitas atau sebuah kondisi. Jadi berbicara tentang verb atau kata kerja itu sebuah aktivitas dan kondisi. Yang mana kalau dia berposisi sebagai kata kerja, maka sebuah katanya itu pasti akan melakukan sebuah aktivitas ataupun kondisi. Ya, contoh kayak macam write, menulis. Ya, menulis adalah sebuah aktivitas. Makan, eat, aktivitas. Terus work, bekerja, walk, berjalan. Nah, itu sebuah aktivitas. Terus bagaimana dengan sebuah kondisi, ya? Contoh kayak understand, ya. Understand itu tidak melakukan sebuah aktivitas, tapi itu adalah sebuah kondisi, ya. Atau seperti juga feel, merasa. Nah, itu disebut dengan aktivitas dan kondisi, ya. Jadi kata kerja itu tidak selamanya melakukan sebuah aktivitas, ya. Lanjut, ada yang dikenal dengan adverb. Apa itu adverb? Adverb adalah kata keterangan, yang mana, ya, kata keterangan ketika kita berbicara tentang adverb berarti kita akan membahas tentang sebuah keterangan. Nah, keterangan di situ ada keterangan tempat dan ada keterangan waktu, ya, teman-teman sekalian. Jadi sini adalah kata keterangan. Ya. Jadi poin kelima ada pronoun, verb, dan adverb. Dan yang kelima itu ada yang dikenal dengan adjektif. Ya, adjektif. Nah, apa sih itu adjektif? Adjektif adalah kata sifat. Kata sifat. Nah, jadi ketika berbicara tentang kata sifat, pasti akan meliputi yang namanya dikenal dengan LA dan DA. Apa sih itu LA? Jadi ada adjektif yang berposisi sebagai LA. Apa sih LA? Itu adalah limiting adjective. Jadi limiting adjective ini adalah adjektif yang membatasi. Ya, jadi ada adjektif yang membatasi, sementara adalah DA atau yang namanya descriptive adjective atau adjektif yang menggambarkan. Ya, jadi adjektif itu adalah kata sifat terbagi dua. Ada adjektif yang membatasi dan adjektif yang menggambarkan. Ya. Adjektif yang membatasi itu contohnya kayak en, dan the. Ya, makanya dia dikenal dengan admin, artikel, demonstratif, posesif, indefinite quantity, dan numeral. Nah, itulah yang dikelompokkan dalam LA atau limiting adjective. Sementara DA itu dikenal dengan cakupan siat sakona atau karakter. Deskriptif itu adalah deskriptif, menggambarkan. Contoh kayak menggambarkan karakter, ya, karakter, quality, ya, size, ukuran. Kalau karakter sifat, kalau quality adalah kualitas, terus itu adalah size, ukuran, ya. Terus shape atau bentuk, ya, bentuk. Terus color, warna, ya, warna itu adalah bentuknya adjektif. Nah, nationality, ya. Terus DA
merupakan bagian dari adjektif tersebut. Nah, jadi itulah bentuk dari adjektif. Ada LA, ada DA. Selanjutnya ada namanya conjunction. Conjunction. Ya, atau disebut dengan kata penghubung. Penghubung. Ya. Jadi conjunction ini adalah kata penghubung, menghubungkan antara kalimat satu, menghubungkan antara kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, frase dengan frase, klausa dan klausa, sentence dan sentence. Nah, jadi dia berfungsi sebagai conjunction atau kata penghubung. Contoh kayak and, ya, dan, ya. Jadi I, you and me, you and me, and. Ya, jadi conjunction. Lanjut, yang ketujuh ada preposition. Yang ketujuh ada preposition. Ya. Atau disebut dengan kata depan. Ya, kata depan. Nah, kata depan ini adalah contoh seperti on the table, ya, in the desk. Jadi ada kata on, in, at, ya. Mereka adalah bagian dari kata depan. Jadi teman-teman kalau menemukan kata yang seperti ini, kayak on the table, on the wall, on itu berfungsi sebagai preposition atau kata depan. Ya, mungkin teman-teman bisa mencarinya di YouTube, banyak lagi ya teman-teman bagian-bagian tersebut. Ya. Lanjut, ada namanya interjection. Interjection. Nah, berbicara tentang interjection itu adalah kata seru. Ya, kata seru. Jadi interjection adalah kata seru, kayak seperti wow, amazing, wonderful. Nah, itulah yang disebut dengan interjection atau kata seru. Baik, dari poin ketiga ini kita ambil contoh. Example, saya pakai di sini ada kalimat kayak seperti ini. I eat rice. I eat rice in the kitchen every day. Nah, jadi coba kita analisis kata tersebut. Di sini ada kalimat I eat rice in the kitchen. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa kata terbentuk, karena definisi dari word adalah satuan terkecil dari kalimat yang memiliki makna dan berpola dan berkelas kata. Nah, coba kita lihat, ada I, ada eat, ada rice, ada in the kitchen, dan every day. Nah, coba kita lihat dan kita kaji sama-sama. Nah, ini. Nah, kalau kita kaji, kajiannya dalam bentuk word. I itu adalah maknanya apa? Saya. Maknanya saya. Terus kelas katanya apa? I kelas katanya adalah pronoun, berarti pronoun. Terus eat, maknanya apa? Makan. Ya, kelas katanya apa? Eat, aktivitas. Berarti verb. Berarti dia adalah verb. Jadi saya singkat ya. Kalau disingkat itu noun itu jadi n, pronoun itu adalah pronoun, verb itu adalah verb f, ya. Adverb itu adalah itu sendiri. Adjective adalah conjunction adalah conj, preposition adalah prep, dan interjection adalah interj. Nah, makan. Sekarang rice atau rice itu bisa nasi. Rice juga bisa berposisi sebagai beras. Karena di sini polanya adalah I, maka di sini adalah manusia, berarti dia adalah rice, berarti nasi. Berarti maknanya adalah nasi. Kelas katanya apa? Rice. Ya, nasi. Ya, berarti kata benda.
benda yang bisa dilihat atau atau tidak bisa dilihat. Jadi karena nasi itu bisa kita lihat, maka dia adalah benda abstrak. Bisa dihitung atau tidak. Nasi itu dalam jumlah yang banyak, berarti nasi adalah dia benda yang tidak bisa dihitung. Karena bagaimana bisa dihitung? Ada sebuah wadah, yaitu piring. Jadi sepiring nasi berarti bisa dihitung. Berarti dia adalah noun. Nah, sekarang in the kitchen. In the kitchen itu adalah di dapur. Berarti kalau dia bilang in the kitchen, di dapur berarti dia merupakan kata keterangan ya. Jadi di sini adalah maknanya adalah di dapur. Dapur. Terus kelas katanya apa? Kelas katanya adalah adverb. Adverb yang apa? Adverb kata keterangan tempat. Ya. Kata keterangan tempat. Ya. Terus ada kata everyday. Everyday, setiap hari. Nah, berarti kayak maknanya adalah setiap hari. Kelas katanya apa? Kelas katanya adalah kata keterangan. Ya, kata adverb yang berposisi di mana? Kata keterangan apa? Kata keterangan waktu. Ini dia teman-teman YouTube sekalian. Jadi di bagian kedua ini kita membahas tentang word. Nah, inilah model word yang sebenarnya ya. Ada I eat rice in the kitchen every day. Apa maknanya? Apa definisinya? Adalah satuan terkecil dari kalimat yang memiliki makna dan berpola dan bermakna dan berkelas kata. Nah, inilah dia. Jadi I eat rice in the kitchen every day. Ya, polanya seperti ini. Baik, teman-teman YouTube yang saya cintai dan saya banggakan, itu dulu untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami, dan kalau ada hal-hal yang tidak dipahami silakan di komen di kolom komentar tersebut. Jangan lupa subscribe dan share agar supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat atau memberikan materi-materi selanjutnya ya. Masih ada lagi beberapa bagian. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya atau di channel selanjutnya di Grammar Part 3. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalaupun ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan datang dari pribadi saya, dan hal-hal yang positif itu datangnya dari Allah. Oke, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck and